untuk melanjutkan perusahaan dibutuhkan kira-kira 10-15 tahun persiapannya. Anak-anak mungkin sudah join di perusahaan, tapi tidak pernah diberikan kuasa ataupun wewenang yang cukup. Artinya masing-masing anak atau cousin atau menantu pengen berkuasa. Baik Pak David, dari begitu banyaknya bisnis keluarga yang sudah sukses, kenapa mereka justru gagal bertahan saat masuk ke generasi berikutnya? Terima kasih. Jadi ini sangat tipikal. Banyak sekali perusahaan yang tidak bisa ke generasi selanjutnya. Itu cuma 30%. Ya, jadi dari 100 perusahaan cuma 30%. Nah, ini secara umum ada 7 alasan kenapa perusahaan keluarga itu tidak bisa berlanjut. Ya, nomor 1 adalah tidak adanya formal succession planning. Jadi itu nanti kita akan terangkan kenapa. Kedua juga alasannya adalah next gen itu tidak siap atau tidak mau melanjutkannya. Kemudian ketiga, sumber itu adalah family conflict. Keempat, tidak adanya tata kelola perusahaan yang best practice atau yang cukup ya. Kemudian kelima, tantangan keuangan dan perencanaan estate planning yang tidak sempurna. Keenam, mungkin foundersnya tidak willing to let go. Ya. Ketujuh, perusahaannya tidak bisa beradaptasi terhadap tantangan market yang begitu kompetitif ya. Jadi alasan pertama adalah ketidakadaan formal succession planning. Jadi kenapa succession planning itu penting? Karena bagi penerus untuk melanjutkan perusahaan dibutuhkan kira-kira 10-15 tahun persiapannya. Jadi kalau founder atau grup CEO-nya tidak melakukannya, mungkin dia ada planning ya, tapi selalu itu procrastination, delay. 5 tahun lagi deh, 5 tahun lagi, tapi tiba-tiba dia sudah umur 70. Ya, jadi sehingga ketika dia mau lakukan succession planning sudah a bit too late and become urgent. Kemudian poin kedua adalah tidak ada komunikasi yang terbuka dengan anak-anaknya ataupun penerus ya. Jadi mungkin awkward, bicaranya nggak enak. Kemudian tidak ada timetable yang jelas. Jadi ketika founder itu tidak menentukan suatu hari bahwa dia akan let go kepada next gen, tidak ada tanggalnya. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, sehingga suksesor itu merasa frustrasi dan tidak jelas. Kemudian doing it alone. Artinya ketika succession planning itu kadang-kadang ada yang bisa lakukan sendiri dengan baik ya. Tapi sebagian besar juga akan sulit menghandle itu sendiri. Kenapa? Karena banyak hubungan emosi dengan anak dan kemungkinan prioritas sehingga succession planning ini menjadi terganggu atau tidak dilakukan. Poin kedua adalah bahwa next gen itu tidak siap ataupun tidak mau berpartisipasi. Nah, jadi alasannya kenapa? Ada beberapa alasan. Satu adalah lack of exposure dan experience. Jadi next gen itu kadang-kadang sudah cukup dewasa, sekolah di luar negeri, mungkin kerja di luar, tapi tidak punya pengalaman di dalam perusahaan yang cukup. Ya, jadi lack of exposure. Sehingga itu menjadi masalah kemampuan ya, kemampuan untuk mengelola. Kemudian mungkin secara pribadi tidak ingin bekerja buat orang tuanya. Karena dia melihat ya mungkin ada hubungan yang kurang baik, ataupun dia malah sudah punya bisnis atau punya pekerjaan yang baik di luar perusahaan, jadi dia tidak tertarik. Kemudian yang penting juga ini adalah namanya delayed empowerment, artinya anak-anak mungkin sudah join di perusahaan, tapi tidak pernah diberikan kuasa ataupun wewenang yang cukup. Kenapa? Karena founder bapaknya masih terus in charge, sehingga mereka merasa sangat frustrasi tanpa authority, tidak bisa mengkontribusi ide-ide mereka, dan loss of momentum. Akhirnya mungkin sebagian akan menarik diri. Kemudian juga skill gaps and unexpected expectation. Artinya anak-anak kadang-kadang masuk, bisa aja masuk di level bawah, menengah, atau di atas. Tapi kadang-kadang kalau dia
langsung masuk ke level atas, mungkin mereka akan lack of namanya leadership, financial wisdom, dan operational skill yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah family conflict. Nah, ini klasik ya. Kenapa ada family conflict? Nah, itu antara sibling sendiri aja kan sudah ada envy, nggak suka. Apalagi mereka masing-masing bekerja di perusahaan bapaknya. Nah, itu sendiri bisa menciptakan dinamika potensi konflik yang serius. Sehingga hal ini perlu dijembatani oleh misalnya ada kesepakatan keluarga dan lain-lain, kejelasan mengenai roles and responsibility, authority di perusahaan, sehingga kalau ini tidak ada, biasanya succession itu menjadi suatu arena kompetisi. Artinya masing-masing anak atau cousin atau menantu pengen berkuasa. Jadi itu menjadi suatu battleground tersendiri. Oke. Kemudian entitlement versus contribution. Artinya beberapa anggota keluarga merasa mereka berhak mendapat peran yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja keras dan berkontribusi. Sedangkan beberapa yang lain mungkin agak santai dan rileks. Sehingga itu menjadi potensi konflik juga, merebut kuasa ya, atau merebut manfaat yang lebih besar dari perusahaan. Kemudian juga tidak ada namanya rules and responsibility yang jelas. Ya, kenapa? Karena tanpa adanya kesepakatan keluarga, biasanya yang membawa keputusan itu menjadi keputusan itu adalah emosi. Dan tentu saja ketidaksukaan terhadap satu dan yang lain. Nah, itu menjadi hal-hal yang tidak baik.